Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره المرتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ayyuhan nas, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'zim wa ikraman yang kita muliakan bersama Imam Besar Masjid, Ketua BKM beserta seluruh perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tuhapeut, tuhalapan, tuhapakat, Abia abadi, pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan balai pengajian, majelis ta'lim, istimewa seluruh hadirin wal hadirat, ummi ayah, jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah yang Allah muliakan. Di antara nikmat terbesar dari nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap pasangan dalam rumah tangga adalah keturunan. Anak merupakan salah satu daripada anugerah Allah yang diberikan kepada ayah. Anak merupakan karunia Allah yang diberikan kepada ibu. Anak merupakan di antara nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua orang diberikan amanah ini oleh Allah. Tidak semua orang diberikan karunia keturunan oleh Allah. Tidak semua orang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita punya anak, kita punya keturunan, itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukannya, Allah yang menakdirkannya, Allah yang menciptakannya. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya strategi kita, bukan karena hebatnya gaya kita, bukan karena mudanya kita, tapi anak itu benar-benar wujud daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga dalam sebuah keluarga. Inilah sebabnya Al-Quran mengingatkan kita, "A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Allah bertanya kepada kita dengan maksud istifham untuk memberikan pemahaman kepada kita.
A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Siapa yang menciptakan anakmu? Kami, kata Allah, atau kalian? Allah bertanya, siapa yang menciptakan anak kita? Allah atau kita? Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan pertanyaan siapa yang menumbuhkan tanam-tanaman? Siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan? Quran mengatakan, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Hai para petani, hai para penanam, siapa yang bisa menumbuhkan, siapa yang bisa menghidupkan tanaman-tanaman kalian? Ayat ini mengajarkan bahwa anak merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang tua diberikan amanah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pasangan pasti ingin punya anak. Setiap keluarga pasti pengen punya keturunan. Tapi Allah bisa saja berkehendak Allah tidak memberi. Sehingga ada orang berusaha sekuat tenaga, berangkat ke dokter, pergi ke Banda Aceh, berangkat ke Medan, bahkan ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, cari dokter-dokter hebat. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan keturunan. Konsultasi kemana saja, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan itu. Kita yang punya anak, jangan merasa bahwa punya anak gara-gara kuatnya kita. Baik merasa anak ni uap gara-gara tega tanya. Baik merasa anak ni uap gara-gara hayu tanya. Uap gara-gara gaya tanya. Uap gara-gara strategi tanya. Sehingga nyan yang terpegah bangun watai taduk bak kedai kopi. Sehingga kadang saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan keturunan kepada mereka, sedih mereka. Kadang-kadang benciruman kegedannya. Bahkan kadang-kadang apalagi hari raya seperti ini nanti berjumpa bertemu di rumah-rumah, berangkat silaturahmi setelah ibadah kurban. Apa yang terjadi? Ditanyang leurung darat deh, hai tungku, padin trip karma kawin. Alah, hai tungku mutua, kalimang tu. Kan artinya galomna. Apa jawaban mereka? Hana top chair. Iban sakit hati orangnya. Katanya yang darat deh. Kadang-kadang tapi masukan. Pihak adalah masukan. Tapi kadang ide yang hanya jelas malah menyakitkan hati saudara kita. Padin trip kan mengkawin ka 7 tahun. Karena keturunan galomnya. Oh ya Allah. Nah cara baklung. Iban cara. Pisang bui ni paja bulu. Karena hanya kedepu pisang bui. Kata kejampu jubu ngai. Gepajuh. Allah tidak memberikan. Datang kepada orang lain lalu bertanya, padin trip kan mengkawin kan nasinya galamna padin trip ka kasih pelotun. Oh mana cara baklung yang mujarab supaya drone nasinya. Gimana cara? Leh berhubungan suami istri promoh aki watu. Aki watu promoh datanya yang padin trip watu aki. Leh 2 minit tunggu. Menyaleh 2 minit mama meninggal. Apa artinya? Untuk mengajarkan rupanya Allah yang menentukan ini. Hak Allah, hak prerogatif Allah. Banyak orang mendapatkan keturunan bukan karena hebat kita. Bahkan mungkin di antara kita ini punya anak banyak. Hana metathe pikanami. Hana metathe pikatujuh. Bahkan na sedau ragam ya pegah apa rumah tu. Dek, itanyokan anak tathe katujuh bonyo tu. Jawab le rumahnya ke inai ron bang anak the mentang 7. Mam menyo the kan 27. Anak kata nanu. Dia tidak sadar bahwa anaknya sudah 7, anaknya sudah 8, cucunya sudah 5. Dia tanpa sadar itu. Kenapa? Karena memang punya anak itu adalah hak prerogatif Allah. Jangankan kita manusia biasa. Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat disebutkan usianya nyaris 80 tahun belum Allah berikan keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam usianya nyaris 90 tahun belum Allah berikan keturunan, istrinya sudah renta. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam istrinya sudah menopos, belum Allah berikan keturunan. Apa sebabnya? Karena memang keturunan itu adalah hak prerogatif Allah.
Itulah yang menyebabkan di usia senjanya terus menerus Nabi Allah Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan, jangan buat aku sendirian. Ya Tuhan, jangan buat aku kesepian. Ya Tuhan, jangan buat aku tidak punya keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Engkau ya Allah, zat yang maha memberikan pewaris kepada kami. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya keturunan. Bahkan pada saat istri Nabi Allah Zakaria alaihissalam hamil, apa yang terjadi sampai-sampai Nabi Zakaria tidak percaya bahwa istrinya hamil. Kenapa? Karena secara adat tidak mungkin. Secara kebiasaan impossible. Secara logika tidak biasa itu terjadi. Apa sebabnya? Usianya sudah tua, tapi kok bisa hamil? Sampai meminta kepada Allah, ya Allah, kalau istriku benar-benar hamil, ya Allah, berikan tandanya kepadaku, ya Allah. Kenapa Nabi Zakaria minta tanda? Karena hanya tahu, hanya tahu, belum nak USG pematanya. Yinam makana tahu kurma, tekana air merua buliun, kerja diacak aja. Tapi jamu masa Nabi Allah Zakaria alaihissalam rupanya tidak ada. Sehingga gelakai ya Allah menyebut permohlong Nabi tanda ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria. Badannya sehat, badannya kuat, tapi Nabi Zakaria alaihi salam tidak bisa bicara selama 3 hari. Zakaria, itu tandanya. Kau tidak bisa berbicara selama 3 hari, padahal kau kuat, kau sehat, itulah tandanya. Istrimu hamil. Dari pernikahannya ini lahirlah seorang anak yang pada akhirnya jadi nabi. Namanya Yahya. Nabi Yahya alaihi salam. Namanya Yahya. Maka hati puronyo tengku adenan Yahya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam juga berdoa kepada Allah terus menerus. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan, berikan anak yang saleh, anak terlebih atau harum dunia. Minta ia kepada Allah terus menerus setiap saat, setiap waktu. Rabbi habli minas salihin. Pernikahannya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sudah sekian lama, berpuluh tahun, tapi belum Allah berikan karunia anak kepadanya. Sampai-sampai Siti Sarah berkata kepada suaminya Nabi Ibrahim, Bang, abang nikah lagi saja. Abang nikah lagi saja. Kenapa? Saya khawatir, Bang. Kita sudah lama menikah, Bang, tapi belum punya keturunan. Jangan sampai nanti risalah ini tidak ada yang meneruskannya. Jangan sampai nanti kenabian ini tidak ada yang bisa menjalankannya. Bila kau telah tiada kembali kepada Allah, siapa yang akan meneruskan perjalanan dakwah ini? Menikah lagi saja, kata Siti Sarah. Siti Sarah putri rumah Nabi sallallahu alaihi Nabi Ibrahim alaihi salam cukup lagak luar biasa. Lagak tak Siti Sarah. Na tingkat lagak Siti Sarah, menyagajak Siti Sarah na unta tengah merat, ipiyuh merat di kalam Siti Sarah. Nyandum lagak Siti Sarah. Man lagak rumah tanya tejak itu angsa ke hana piyuh pejumput. Ikai te angsa aja rumah tanya. Nyan panena ilet te angsa rame-rame tarik rorok itu tu. Akan berarti hana laga. Yang tanya apakah? Rupanya Siti Sarah laga tat. Munya laga tat mudah bat kami tahu. Nyo bak dua tat laga tat. Nyo yang kami tahu. Siti Sarah luar biasa cantiknya hingga mengatakan kepada Nabi Ibrahim, menikah lagi saja. Bertanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dek, dengan siapa aku menikah? Dijawab oleh Siti Sarah, Bang, kalau mau menikah itu lihat yang di dapur itu. Nah, urinang tidak pada dapur. Nan urinang nyan Siti Hajar. Siti Hajar pada dapur. Kenapa poligami Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertahan? Salah satu sebabnya karena poligami dilakukan atas inisiatif istri. Kenapa poligami hari ini kadang tidak bertahan? Hawa kena mengkawin 2 boh, 3 boh, 4 boh. Karena kan hawa perumah tu.
Hawadraw tu. Karena hawadraw tu yang penyawa pakai. Maka tanya yang na rencana ya agak-agak makawin dua. Iyu oleh perumah. Dan hayu. Bukan hayu karena tingkatannya. Tapi Nabi Ibrahim ke oleh perumah. Dia makawin. Kadang perumah tanya, iyu cik bang, abang silahkan nikah lagi. Enggak apa-apa, adik rela bang. Yang penting syaratnya abang, yang pertama cari istrimu yang muda itu. Lebih muda usianya daripada aku. Jawab ditanya, siap dek. Yang kedua bang, cari yang ilmu agamanya lebih banyak daripada aku. Siap dek. Yang ketiga bang, cari yang lebih cantik daripada aku. Cocok dek. Yang keempat bang, langkahi dulu mayatku. Nyan yang lebih pun nyan yang hek dah selesaikan. Sehingga yang terjadi apa? Rupanya Nabi Ibrahim tidak demikian. Sehingga yang terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Lalu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, doanya yang luar biasa supaya dapat keturunan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Siti Hajar hamil. Dari keturunannya lah lahir seorang anak yang amat mulia. Namanya Ismail. Yang pada akhirnya jadi Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kecil, Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh ibunya, didampingi oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pergi ke satu tempat yang tidak ada manusia pada saat itu. Gurun Sahara. Padang pasir, terik panas matahari luar biasa. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat itu dengan ibunya yakni Siti Hajar bersama Ismail. Ismail kecil satu ketika dia menangis karena kehausan. Beradanya di samping Ka'bah Baitullah. Menangis Nabi Ismail karena kehausan. Lalu berangkatlah sang ibu yang hebat luar biasa Siti Hajar. Ingin mencari di mana ada air. Mencari air dulu lebih susah. Lebih berat. Karena dulu yang pertama susah mendapatkan air di gurun pasir. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun manusia yang bisa kita minta tolong kepada mereka. Bukanlah le Siti Hajar belar deh, rupanya atas bukit je nai. Geplung le Siti Hajar, rupanya tu pada tempatnya hanya sekedar fata morgana. Bukanlah le uya belar deh, oh atas bukit je nai, geplung le kedeham, geplung Siti Hajar, sidrau rinang, sidrau aku. Rupanya tu kunat ia pihana. Gau kalau leu likut rupanya hilikut kaduh lam ia geplung sampai tujuh ga bolak-balik. Nyokunya napak tilas salah sabah daripada rukun haji dan rukun umrah yakni sa'i. Baik ni bayangkan sa'i ngauranyo. Uranyo kamangat putih lagi masjidnya tinggal gajah dah kan. Tinggal taplung dah baju-baju bukit anak hile bukit. Tapi ini dulu kejadiannya. Manusia belum ada waktu itu di negeri Makkah. Bayangkan seorang perempuan Nabi Ismail alaihissalam duduk wilayah samping Kaabah, gucok kaki, gutok-tok bat tanah, gutok-tok bat tanah, wadah gutok-tok bat tanah. Aki Nabi Allah Ismail alaihissalam rupanya bat tempatnya ke ITBI. Ban ITBI klep lagi lembakan klep laju. Gujak Siti Hajar. Wadah gukalan iya laju, masya Allah. Di luar perlai, guna perlai batu tagai sabah tegok iya. Rupa juranyo laju iya. Bekun le Siti Hajar zam. Ni mak suji kena pegang katib kalau dah katib zam. Maka ia dam-damnya yang urun kun ia katib. Hai mesti kalau dah sehingga urang jet. Bahkan kan hanya Madinah, kan hanya Masjidil Haram. Punau kampung kepua le jamaah haji, le jamaah umrah. Bahkan ladungnya kedai-kedai mukat ia zam-zam. Habis ia zam-zam. Berkat perjuangan Nabi Ismail alaihissalam. Nyokonyau anu yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum menikah, bahkan ketika menikah dengan Siti Hasara, ketika menikah dengan Siti Hajar, nyok anaknya yang mulianya, yang hebat luar biasa, yang sudah dirindukan sekian lama. Inilah anak yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh sang ayahnya. Anak sidraw sagai bak masanya, yang ditanya galak, yang ditanya cinta. Tapreh kamu tuntun tungkunge bahasa uronyo katamu ubat yang galak dekat. Habis peng, habis biaya bunga kak.
Tapi nyo anak-nyo bak malam tarwiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam gumulumpau. Ibrahim sembeli anakmu Ismail. Malam pun tinggal ke Nabi Ibrahim nyo kan lumpau. Pastinya kadang-kadang pungut legen. Kadang igoda oleh syaitan. Malam tengah belum malam. Hingga malam berturut-turut. Bermimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Untuk menyembelih anaknya. Datang kepada anaknya. Ya bunayya. Inni ara fil manam. Anni azbahuka fandur maza tara. Wahai anakku. Tadi malam aku bermimpi. Ya bunayya. Para nabi, para rasul, bahkan tokoh-tokoh terbaik dalam Al-Quran, mereka selalu memanggil anaknya dengan kalimat Ya Bunayya. Apa arti Ya Bunayya? Para pakar bahasa Arab seperti As-Sawi dan Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwa kalimat Ya Bunayya adalah satu kalimat yang menunjukkan ada kedekatan emosional antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah. Ya Bunayya. Menyebahasa Aceh ya bunayanyan, boh hati lun, raja lun, cinta lun, sayang lun. Boh hati hoyan, bek boh tutui. Lada urung karena anak kebetat, karena anak kadang boh akai, karena anak kadang boh ajak pula tiga-tiga. Boh tutui ke. Padahal yang diajarkan ya bunaya. Sayang lun, boh hati lun, bahkan yang lebih parah lun daerah-daerah kampung. Kan bawa betul ke, bui ke. Anak dengar duduk bak kedai ke ayah, bui, wow. Bui, wow. 3 tahun bui, 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go, 8 go, kurung go, 10 go, pakilian nyai yo, ujak mai. Mak kalau nak jalan sampai hati ayah ke long bui kat 10 go, long mana, long mak. Iki ke gore long go bui mak. Pakon sampai hati ayah ke long bui kat 10 go. Ya ro 10 dia tu hulai mak long nak tanya mbak ro ni pakon sampai hati ayah ke long bui kat 10 go ka pui ro ni jamun na ni cewek ngembui. Kita nyang mbak mak. Jawab le mak hana nya bermutuah long hana bermutuah long yang ngaku cewek nyang ke ngan buinya. Mak muka lako. Oh, Yulian, oh bui cik ngapa ni? Oh, patut long bui. Nyat ayah bui. Nyat ma bui. Nanek dicop-cop ni liko di debak kelas. Oh, je, nek bui. Rupanya bang keluar apa? Persoalan. Bahkan tak elak tanya, hoi kami, bui. Kau urung pungo cini, hoi pungo ngane batai cukup baulenya. Urung pungo, tak hoi pungo bengeh. Padahal pungo yang mereka han bengeh tak berapa pungo. Tapi urung pungo, tak hoi pungo bengeh. Pungo urung wadah, tak hoi pungo. Bui mentang tak hoi bui bengeh. Dulu ada satu karikatur. Dibuat karikatur itu oleh Edward. Di media massa. Ada seorang anak muda, mahasiswa sedang pengabdian masyarakat ke kampung. Sedang gejak kenal kampungnya hana urung. Karena hana urung lautun jamun tiba-tiba tengah gejak dia ni mudanya mesti dia pun. Wadah dibi bui latah ni mudanya ante kerja di. Bui dibi bui kerja di. Bui kah. Mak babah dagamnya. Di bui mutuahnya baga-baga hidang jangan ada diagamnya ni jauh kah yang bui. Bui bengeh kah ibu. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Sayangku, buah hatiku, rajaku, jantungku, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu. Fandur madza tara. Gimana pendapatmu? Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail ini adalah anak yang saleh. Sebelum lahir sudah dirindukan, sebelum lahir sudah didoakan oleh orang tuanya. Apa jawabannya? Ya abati, wahai papiku tercinta. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang ketulusan dan kerelaan. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tidak terikat dengan benda, agar hatinya tidak terikat dengan makhluk, agar hatinya tidak merasa memiliki, karena yang menjadikan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan anak adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
pada saat Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, ingin dihilangkan rasa kepemilikan kepada anak. Tapi karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mau melakukannya, disembelih anaknya. Karena kesabaran sang anak, karena kepatuhan sang ayah, apa yang terjadi? Rupanya Allah ganti Ismail itu bizibhin azim, dengan seekor kibas yang besar. Maka kurban yang kita laksanakan itu mengajarkan kepada kita agar kita tidak terikat hati dengan benda. Baik sampai tanyo mikat ate dengan binatang, baik sampai tanyo mikat ate dengan harga. Maka watari kurubun le Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak punya rasa kepemilikan. Karena hakikatnya adalah harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, anak kita milik Allah, bahkan kita sendiri, ruh kita hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pada saat musibah kita mengucapkan inna lillah. Sesungguhnya semua dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Maka kurban yang kita kerjakan punya dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi teologis, hubungan transendental kepada Allah. Yang kedua, kurban itu berdimensi sosiologis, dagingnya, darahnya, kemudian bukan sampai itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Quran mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging hewan yang kalian kurbankan, bukan darahnya, bukan kulitnya, bukan hatinya, bukan dagingnya, bukan kepalanya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita. Kenapa ada di antara kita mungkin bahkan di luar sana mereka tidak mau berkorban, masih terikat hati dengan benda. Alasan? Hana peng. Alasan? Hana biaya rumah tu beraya, motor tu beraya, Honda tu beraya, lampu tu beraya, nyuhun tu beraya, rumah tu beraya. Harta telumpah jai luar biasa. Tapi udah danyang lepas dia kampung, anak kurubun kuaji kalinya. Hana mampu ya. Padahal gancam le Nabi. Mangkana lahu sa'atun, sebarang siapa mereka itu yang punya keluasan rezeki, falam yubahi, tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami, kata Nabi. Tunggu berdoa. Menyona Nabi urangnya, betulnya umpama menyona Nabi tajan bertanya. Menyana urung kaya gampang tanya, urungna kemampuan gampang tanya, tapi hana kurbun liwa awoi Nabi. Gedang betul bak pintu Nabi. Iran na kurbun hana mampu Nabi. Lara kening napeng, nah 50 juta. Ya Allah. Liwa awoi Nabi. Kiban perasaan tanya Nabi liwa awoi. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Gara-gara hadis ini menyebabkan para ulama beda pendapat tentang hukum kurban. Ada para ulama di luar Syafi'i kadang mengatakan kurban itu wajib hukumnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad hukumnya. Jika ditinggalkan punya kemampuan, dibenci oleh syariat, makruh, kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadinnya, mengutip pendapat Imam Rafi'i dan Imam Ramli. Untuk menyatakan hadirin ya Allah muliakan, bukan main-main dengan kurban ini, tapi bagaimana nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna a'tainakal kautsar, berapa banyak nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Lahir kalian dulu ke dunia, enggak bawa baju, enggak bawa celana, enggak bawa pakaian, tapi hari ini sudah ada pakaian. Dulu lahir ke dunia enggak bawa kendaraan, urangnya karena Honda, karena motor. Jamu hotel lahir kena udomnya kalamna keluarga, nyukanya keluarga, karena pasangan hidup, karena nyuk. Fasalli li rabbika, Allah dijual katanya ya semayang uraya. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jamun watai kasihan talakai ba Allah, ya Allah, seandainya naik tangan ya Allah, tabe lebih mudah aku ya umur tujuh semayang jamaah. Kagbi tangan ya Allah, tekan tangan ya Allah, seandainya hina Honda ya Allah, ada telat tiga-tiga kepada subuh ya Allah, bagah tu umur tujuh. Ya Allah, nanti motor apa ya Allah, punya biasa Honda punya ujun hanjut long ya umur tujuh.
Punya turun tak je lonjak masjid lebih motor ya Allah mangak mudah kujak masjid ka lebih motor watai kana motor hana jak je masjid. Kata dia hana jak masjid uji raya tak. Mana motor? Sayang ku motor. Sayang ku motor baik kena ujian. Padahal tak boleh motor supaya baik kena tanya ujian dia tanya. Saya ada motor baik kena ujian. Apa artinya? Kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia tidak kita bawa apa-apa tapi urangnya dumpakan. Apakah tanya hana mampu bedang hana mampu angkanya urang. Urang ji mencipta menang. Ban ka kaya ka kriit. Ban ka gasin ka magrit. Ban ka tumbon ka marit. Ban ka pijut ka mahapit. Ban ka buo ka tuit. Ban ka gala nyan baru ka sosuit. Rupanya tanya ban ka kaya ka kriit. Inyo ko yang gambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jamun kadang otak kasihan titi uram sedekah. Titi uram sedekah sampai sedekah riba. Tapi uramnya hana kam sedekah le. Jamun kadang otak hana sibuk sampai kerja masjid persis seperti kisah Sa'labah. Otak hana kesibukan sampai masjid dina ketua kerja masjid. Dulu kadang kita sebelum punya harta minta kepada Allah supaya punya harta, tapi uramnya kadang harta oleh Allah. Kurubun tagai. Tapah kameng 2 juta itu ngoh. Tapah lemo kadang rame-rame itu 2 juta 7 tapah. Aneh mahai tak dan luar biasa punya otak umumkan le panitia. Ibu dah boleh. Otak dah dengar jumlah kurubun di menatah kongoi. Ibu dah boleh. Yang nana boleh. Ya hana boleh ke baik betul. Sepakat. Nyodom nih nyandum le kurubun Masya Allah. Bahkan diceritakan mandum urung-urung to asaina kakak pangoi. Punya kutupu lagi nya jamunkan ke kudu pangoi. Untuk menyatakan bahawa hadirinnya Allah muliakan begitu luar biasanya nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat kita. Itulah kurban yang sedang diajarkan kepada kita. Bayangkan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Bayangkan saudara-saudara kita di Langkahan. Bayangkan saudara-saudara kita di Meredu. Bayangkan saudara-saudara kita yang sedang berada di barak-barak pengungsian. Mereka sedang berada di hunian-hunian sementara. Guna minta pen hanale, guna minta mita hanale. Biasa kerja ublang ka kedang lumpur. Biasa kerja ugle pakai balai hanale. Masya Allah. Tapi dengan kepedulian dan kebersamaan solidaritas di antara kita, maka kurban inilah yang menjadi bagian pembuktian bahwa kita hanya terikat hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar banyak harta sekalipun, gunakanlah harta itu pada tempat yang Allah ridha, pada tempat yang Allah cinta. Pada akhirnya, jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, khatib ingin mengajak diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian yang berbahagia. Mari kita jadikan ibadah kurban ini bukan hanya sekedar memotong hewan kurban, tapi juga memotong sifat-sifat hewani yang ada pada manusia. Di antara sifat-sifat hewani itu adalah merasa adanya kepemilikan terhadap alam semesta ini, terhadap benda-benda di dunia ini, terhadap harta kita. Padahal tauhid mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, kepadanya tempat kita meminta. Lantas kenapa pada saat Allah sudah memberinya, kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang terpilih, menjadi sahibul kurban yang terbaik dalam pandangan agama. Dan kita yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkanlah diri tahun depan kita orang yang termasuk golongan sahibul kurban. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkahi, Allah hadirkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan kepada kita, keluarga dan masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li ustazatina wa li mashayikhina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amin ya rabbal alamin. Inilah apa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazku obat jazku gunawan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.